yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, insyaallah. Alhamdulillah teman-teman, saya bersyukur sekali pada sore hari ini dapat bertemu kembali dengan teman-teman semua meskipun nggak secara langsung karena memang di masa-masa sekarang semuanya itu berubah jadi online, termasuk kajian juga jadi online. Nah, apalagi itu zaman sekarang ya, lagi pandemi gitu kan. Kajian tuh sebenarnya tuh udah banyak banget itu, Masya Allah pokoknya. Kalau mau milih satu-satu, mau dijadwal satu-satu, kayaknya tiap jam itu ikut kajian gitu. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman yang hadir di Peradaban Islam ID, pemirsa Peradaban Islam ID yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir kembali, untuk hadir bersama menyimak kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Kang Zul nanti. Ya. Sebetulnya Kang Zul nih, udah keren. Oke, tapi sebelum saya perkenalkan pemateri, untuk pemirsa Peradaban Islam yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Peradaban Islam ID agar channel ini semakin berkembang dan semakin besar dan insya Allah nanti akan semakin bermanfaat bagi umat ke depannya. Lupa like, komen, dan juga share. Nah, share ini yang paling penting karena kalau kita men-share atau mengasih tahu, atau memberitahu suatu kebaikan, termasuk memberitahu tentang kalau ada kajian remaja di sore hari ini ya termasuk kebaikan dan insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita yang men-share gitu. Nah, jangan lupa untuk di-like dan juga di-share dan jangan lupa di-subscribe karena karena di Peradaban Islam, di channel Peradaban Islam ID ini itu banyak banget kajian-kajian selain kajian remaja nanti yang insya Allah kajian-kajian tersebut ada setiap hari dan insya Allah akan menambah thaqafah kita agar kita lebih luas lagi dalam memahami Islam. Oke, alhamdulillah tentunya saya di sini nggak sendiri gitu meskipun diri ini masih sendiri. Alhamdulillah saya nggak sendiri pada sore hari ini saya telah ditemani oleh Kang Zul. Nah, ini manggilnya Kang Zul aja ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah tersambung ya. Nah, Kang Zul nih, bagaimana nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, kalau itu ada tambahan ya biasanya yes. Ini, Anda manggilnya Kang Zul atau gimana ya? Kang Zul aja ya. Kang Zul Biasanya aja. dipanggil gitu. Oh, Kang Zul. Oke, siap. Nah, Ya. alhamdulillah teman-teman kita sudah hadir di sini, sudah hadir di sini Kang Zul ya. Beliau adalah founder Koci Maki, Koci Maki, Ya. komunitas komunitas cinta Islam masa kini. Nah, itu ya biar teman-teman semakin cinta gitu kan dengan Islam. Nah, itu tuh langsung bisa namanya Koci Maki gitu kan ya. Nah, foundernya kita telah bertemu langsung dengan foundernya yaitu Kang Zul. Alhamdulillah. Oke, pada tema hari ini insya Allah kita akan membahas tentang halu. Ya, tentang halu nih, apalagi yang remaja-remaja sekarang ya. Pasti istilah halu itu udah jadi kayak istilah umum begitu. Istilah halu udah kayak istilah umum gitu kan. Halu apa sih halu gitu. Nah, halu itu biasanya orang itu kita tuh ini kalau di remaja itu halu itu maksudnya itu halusinasi, kita tuh berandai-andai. Nah, berandai-andai kalau pingin gini dan pingin gitu, tapi hal itu tidak terrealisasikan. Dan itu kadang itu halu itu terlalu jauh, udah pikirannya udah kemana-mana lah pokoknya. Pokoknya nanti kita akan bahas lah ya serba-serbi tentang halu. Nah, tema hari ini kita stop halu, upgrade dirimu. Nah, stop halu, upgrade dirimu pada tema sore hari ini. Insya Allah, bagaimana agar kita bisa terbebas dari halu tersebut. Nah, insya Allah nanti materinya akan dibawakan oleh Kang Zul. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan juga subscribe channel Peradaban Islam ID. Insya Allah akan memberi kebaikan kepada kita semua. Dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya, loncengnya, agar tahu kalau di Peradaban Islam ID lagi ada kajian. Nah, langsung dipencet tuh nanti. Ada keluar notif, langsung dipencet. Nah, oke, mungkin kita langsung saja mulai materinya. Pada Kang Zul, dipersilakan untuk mulai ini materinya. Cek. Oke. Kang Zul. Ya, langsung aja. Oke. Ya, langsung. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam fi amril muslimin falaysa minhum. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahu fa alaihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, jazakallah khair kepada Mas Zaki dan tim Peradaban Islam ID ya. Dikasih kesempatan nih buat sharing ya di channel Peradaban Islam ID ini. Kemarin kita sharing di ini ya di Teman Surga ya. Mas Zaki ya sama saya juga tuh. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi di sini ya. Dengan tema yang lumayan update dan kemudian lumayan cetar gitu ya. Ya alhamdulillah ya kita bertemu lagi ya. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga yang beriman, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para ulama ya. Dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya di penghujung akhir zaman ini. Nah, mungkin slide-nya bisa ditampilkan Mas Zaki. Oke, bentar. Tadi tim operator. Bentar, masih di pause. Mohon maaf juga nih pemandangannya saya di kamar ini. Udah nggak apa-apa kan, bagus gitu. Gak apa ya, aduh, ya segini adanya lah. Nah, udah nih. Udah Oke. Alhamdulillah udah. Oke. Ya. Stop halu ya, upgrade dirimu ya. Nah ini yang kemarin tim Peradaban Islam ID ya Ustadz Hafiz memberi kesempatan kepada saya ya. Enggak tuh memberi kesempatan, enggak tahu ngetes gitu ya. Buat saya tampil di YouTube Peradaban Islam ID nih gitu ya. Ya mohon doanya nih ya supaya lancar nih ya kesemuanya nih. Amin. Oke. Ini materi ini diambil dari Buletin Teman Surga ya. Edisi berapa saya lupa lagi. Berbicara tentang halu. Beda ya sama Hallyu ya. Oh beda kan. Beda ya. Halu. Mirip lah ya. Cuman artinya beda sekali gitu ya. Artinya beda sekali. Halu ya. Apa sih halu gitu ya? Next. Ini ya. Nah, istilah kata halu ini sebetulnya kan singkatan ya. Singkatan dari halusinasi. Ini mungkin dulunya itu ketika remaja-remaja mau bilang halusinasi ya udahlah disingkat aja deh gitu. Jadi halu gitu ya. Cuma remaja kan gak seneng ribet-ribet. Apa-apa disingkat. Disingkat ya. Nggak hanya remaja sih Mas Zaki. Orang Indonesia itu emang suka singkat-singkat gitu ya. Semua singkat-singkat gitu ya. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu kan Sayyidati jadi Siti gitu ya. Sebenarnya kan di sana itu nggak ada Siti itu kan gitu ya. Terus apalagi ya kalau manggil orang cuman ujungnya doang ya. Zul gitu ya. Kalau di Arab gitu kan nggak ada kayak gitu ya. Kalau Muhammad ya Muhammad ya. Ya Muhammad gitu kan. Dipanggil nama lengkapnya. Bukan nama lengkap ya, nama ininya ya, nama depannya. Bukan separuh.
Makanya udahlah, saya dipanggilnya Kang Zul aja biar enak. Wah, itu Selera, termasuk disingkat juga ya, Kang. Waduh, iya, selera Indonesia dan selama selera Indonesia. remaja gitu ya. Nah, jadi dari singkatan-singkatan ini ya lahirlah kata halu, ya, halusinasi gitu ya. Ini apa ya, kultur di Indonesia. Gitu. Nah, oke, next. Kenapa sih kita bahas halu ya? Oke, next, sorry. Nah, karena di masa pandemi ini banyak yang gabut ya. Nah, ini gabut singkatan apa juga nih? Mau Ada disingkat nih. singkatan lah ya, gabut. Gabut. Sejenis gabus apa gitu ya. Nah, pastilah teman-teman di rumah udah pada tahu ya, gabut teh naon ya. Sorry, Oh, keluar kalau Sundanya, sorry. nggak tahu gabut bermasalah berarti. Iya, kan kalau saya telusur tadi di mesin pencarian itu kan gabut itu gaji buta katanya gitu ya. Nah, dianalogikan atau dianonimkan sebagai malas gerak gitu ya, ya sama aja lah, mager ya. Gabut itu nggak ada kerjaan mungkin ya. Ini kayak kucing begini nih ya, nggak ada kerjaan ya. Berbaring gitu kan. Nah, karena di masa pandemi ini kan teman-teman nggak sekolah ya, maksudnya nggak berangkat ke sekolah gitu ya. Alhasil aktivitas banyak di rumah gitu ya. Aktivitas banyak di rumah. Terus yang kedua, karena di masa pandemi ini banyak yang mager ya, malas gerak gitu ya. Semuanya serba di rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga, di masa pandemi ini banyak yang boring gitu ya. Ya bosan gitu ya. Karena kulturnya itu monoton gitu ya, itu aja gitu ya. Nah, kalau di slide saya selanjutnya gitu ya, kenapa halu atau oke, next. Kenapa halu, gabut dan boring gitu kan? Karena aktivitasnya itu stagnan gitu. Makan ya, tidur gitu ya, main handphone gitu ya. Terus aja begitu selama 24 jam gitu ya. Mas Zaki kira-kira gabut nggak di rumah, nggak sekolah? Oh, enggak dong. Nggak gabut kan lagi ikut Oh kajian. enggak, oh iya. Kan lagi ikut kajian. Oh Jadi, iya benar. nah, ini tips nih buat teman-teman. Ya, Biar di rumah gak gabut, ikut aja kajian. nah, Ah, biar mantap. betul ya. Nah, Mas Zaki punya aktivitas ya, punya aktivitas yang lebih dibanding teman-temannya yang lain gitu. Nah, karena Alhamdulillah. aktivitasnya itu ya monoton gitu, makan ya, main HP ya, baringan gitu ya. Kalau di bahasa di Budinya Teman Surga itu antara sumur, kasur dan dapur gitu ya. Bangun tidur, mandi gitu kan. Kemudian makan ya. Terus ya kalau belajar online juga ada ya, mungkin belajar online ya. Dari jam berapa kira-kira belajar online tuh? Belajar online lah, paling dari pagi sampai siang doang. Ya. Pagi sampai siang doang ya. Wah, cuman Itu pun kalau hebat ya. belajar. Kalau belajar. Iya, apa kayak yang iya aja zooman gitu kan. Padahal Iya. tidur. Dan tidur. Habis masuk Zoom ditinggal di mute, habis itu kamera dimatiin, ditinggal tidur. Ketahuan. Waduh, Ya, kayak kalau apa zaman saya atau generasi saya nggak ngalamin kan belajar Zoom kayak begini gitu. Eh, ya baru generasi Z sekarang nih yang ngalamin gitu ya. Nggak tahu ya rasanya gimana saya belajar Zoom kayak begitu ya. Nah, jadi pastilah halu, gabut, boring. Aduh, bosen gitu ya di rumah terus aja seharian gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan remaja-remaja itu halu ya, gabut dan boring gitu ya. Artinya menciptakan halusinasi gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang buat TikTok ya. Oh, apa challenge gitu ya. rame kan punya TikTok. Ya saya juga gini-gini memperhatikanlah perkembangan up to date remaja gitu ya. Walaupun sudah tidak remaja gitu kan ya. Walaupun saya generasi milenial gitu kan, tapi masih up to date terhadap remaja gitu ya. Nah,
Ya saya lihat begitu ya. Akhirnya apa bikin TikTok gitu kan. Ya bikin yang aneh-aneh gitu ya. Ya untuk menghilangkan kegabutan itu, kegabutan yang ada di diri mereka. Oke, next. Next. Ya. Oh, kelebihan. Nah, itu ya. Nah, halu itu bahaya nggak sih gitu ya? Karena kita sedang berbicara di channel Peradaban Islam ID ya, kita artinya berbicara Islam gitu ya. Maka saya bawa dalil gitu ya. Nah, halu itu adalah membayangkan sesuatu yang seolah-olah sesuatu itu nanti akan begini dan begitu. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu prasangka. Dalam Quran surah Al-Hujurat dikatakan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan dari karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Kenapa sih kita membahas tentang halu ini gitu ya? Karena ketika kita gabut ya, ketika kita boring, ketika kita mager ya, maka akan muncul tuh halusinasi gitu ya. Alhasil kenapa orang-orang bikin TikTok gitu ya? Karena mereka berhalusinasi gitu ya. Ya tadi untuk menghilangkan mager itu berhalusinasi gitu ya. Nah, oke, next. Nanti kita mungkin ke kesimpulan. Nah, mana? Oh iya. Apakah halu itu bisa dikontrol atau di manage gitu ya? Ya bisa gitu. Pertama itu kita harus lebih percaya realita daripada prasangka. Ya tadi jauhi prasangka. Misalkan di masa pandemi ini ya, ya misalkan takut dengan virus ya memang itu bagian dari sunatullah gitu ya. Maksudnya memang sudah ada dari Allah gitu ya. Tapi kita juga jangan lebay gitu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, pakai masker gitu kan, pakai hand sanitizer gitu ya. Tapi kita jangan sampai berlebihan gitu ya, sehingga takut secara berlebihan gitu ya. Ya walau nggak ada virus corona pun mati akan tetap menimpa kita gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi untuk menghilangkan rasa halu ini ya tadi pertama adalah mindset gitu ya. Mindset kita itu harus lebih percaya kepada realita daripada prasangka. Jadi jauhi prasangka. Ya kalau contoh ya, kita itu berprasangka kepada seseorang gitu ya. Duh nih teman Mas Zaki ini ya, siapa namanya ya, si Fulan gitu ya. Ini dia tuh nggak ngasih bantuan nih ya untuk ngasih info tentang PR saya nih gitu ya. Kayaknya dia tuh punya niat jahat gitu kan misalkan itu ya. Punya niat nggak baik nih sama saya gitu ya. Ya itu jauhi prasangka-prasangka seperti itu. Ya lebih baik tabayun kan gitu, tabayun. Ya. Maka kan halu-halu begini kan digambarkan juga tuh di sinetron-sinetron TV gitu ya. Jelas sekali penggambarannya itu kan. Wah si ini menjahati si ini gitu ya. Ya ini digambarkan gitu kan di sinetron-sinetron gitu ya. Biar remaja-remaja itu ya terpengaruh dengan ide halu ini. Padahal dalam Islam itu nggak boleh berprasangka buruk gitu ya. Apalagi sesama Muslim kita harus husnuzon gitu ya. Adapun masalah kalau kita nggak percaya atau apapun ya maka kita harus tabayyun, fatabayyan gitu ya. Jadi dikatakan di dalam ayatnya itu begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang berfaedah gitu ya. Maka kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat gitu ya. Apapun lah gitu ya. Kita harus punya karya gitu ya. Kita harus punya karya ya, apalagi remaja-remaja nih ya yang suka TikTokan misalkan gitu ya. Nah, TikTokan itu jangan dibuat malah menjadi pengurang nilai keislaman gitu ya, justru harus menjadi penambah nilai keislaman ya. Misalkan pakai TikTok buat dakwah ya, pakai Instagram buat dakwah, pakai YouTube buat dakwah gitu ya. Saya melihat ya banyak sekali kan YouTuber di nasional aja di Indonesia gitu ya.
Ini kan konten-kontennya spam semua gitu ya. Konten-konten yang nggak mendidik gitu kan. Eh, ya konten-konten yang mohon maaf gitu ya, memperlihatkan aurat gitu ya. Ya konten-konten yang bikin prank gitu ya. Padahal dan dalam Islam prank itu nggak boleh gitu ya. Eh, konten-konten prank itu sebenarnya nggak boleh dalam Islam gitu ya. Kita nepuk pundak teman kita saja gitu ya. Kemudian teman kita nggak ridho ya. Nanti sampai akhirat akan dihisab gitu ya, akan dituntut itu ya. Nah, maka dalam Islam itu tidak ada yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sebesar biji zarroh pun gitu ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeprank itu bukan dari ya artinya nggak boleh gitu ya dalam Islam gitu ya. Nggak boleh dalam Islam. Eh, kalau kita dosa sama Allah, kita cukup beristighfar, sholat taubat gitu ya. Allah Maha Pengampun gitu ya. Tapi kalau kita dosa sama manusia, sama makhluk ya, sama apa namanya Bani Adam gitu ya, maka ini yang berat gitu ya. Sepanjang dia itu tidak mengampuni atau artinya tidak memaafkan gitu ya kesalahan si orang tersebut ya, maka dosanya akan berpindah kepada orang yang menzoliminya gitu ya. Misalkan begitu kan prank itu kan zolim gitu ya. Ya bayangin aja orang lagi tenang-tenang ya, dikaget-kagetin sama sosok hantu gitu ya, dikaget-kagetin sama ya tahulah sendiri prank kayak bagaimana gitu ya. Sepanjang orang itu nggak ridho terhadap misalkan kan kita nggak tahu ya isi hati seseorang gitu ya, boleh jadi dia dengan pranknya itu jadi sakit hati gitu ya, tapi dia nggak mengungkapkan gitu ya karena nggak berani atau apa gitu ya, masih menyimpan kebencian misalkan di dalam hatinya, ya berat nanti di akhiratnya gitu ya. Maka kenapa dalam Islam itu suka ada seminggu setahun sekali itu Lebaran maaf-maafan. Nah, itu tuh ya karena Nah, hukukil adami atau hak-hak Adam itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pengadilan Allah itu sangat berat gitu ya. Nanti di akhirat gitu ya. Di dalam Quran diceritakan ya tentang berbantah-bantahan gitu ya, bagaimana seorang manusia, seorang Bani Adam akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya selama di dunia gitu ya. Misalkan seorang anak gitu ya dihisap oleh Allah karena maksiatnya gitu ya, maka si anak itu akan balik menuntut, balik menuntut kepada si ayahnya kan begitu ya. Eh, dalam Quran kan diceritakan, kenapa kamu nggak sholat gitu ya? Ya wahai Allah, karena bapak saya tidak mengajarkan sholat misalnya gitu. Maka akan dipanggil bapaknya itu ya. Wah, ini kalau kita bisa merenungi Al-Quran gitu ya, ini sangat eh, ngeri banget gitu ya. Maka akan dihadapkan bapaknya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu nggak mengajarkan sholat gitu ya? Maka akan disoal itu nanti gitu ya. Nah itu hanya contoh kecil dari hisab ya Allah kepada si anak ya, dan kemudian berdampak kepada orang tuanya gitu ya. Nah, maka bani Adam yang lain pun akan sama begitu. Misalkan seseorang mengadu kepada Allah gitu ya, ya Allah saya tidak terima diperlakukan seperti ini oleh si dia misalkan gitu ya. Oleh si fulan misalkan gitu ya. Maka akan dihadirkan si fulan ini ya untuk mempertanggungjawabkan gitu ya perbuatannya gitu ya. Kalau di dunia itu masih bisa lah bawa lawyer gitu ya. Misalkan kasus Ferdian Paleka yang kemarin gitu ya, prank sembako sampah gitu ya. Kalau di dunia masih bisa lah bawa lawyer, bawa pengacara gitu ya. Tuntutannya diringankan atau bagaimana gitu ya. Tapi di akhirat itu akan berat gitu ya. Selama si korbannya itu masih sakit hati, karena kita nggak tahu ya si orang itu masih sakit hati atau enggak, isi hati seorang itu kita kan nggak tahu gitu ya. Yang tahu hanya orang yang bersangkutan ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sepanjang dia masih ada rasa sakit hati, sepanjang dia masih ada rasa benci ya maka akan terus dibawa sampai akhirat nanti gitu. Nah makanya prank-prank kayak gini jangan gitu ya sama remaja-remaja ya. Karena prank itu nggak baik gitu ya, akan merugikan ya. Selain merugikan diri sendiri, merugikan juga orang lain. Gitu ya. Nah itulah prank-prank itu dari kegabutan yang ada sekarang ini gitu ya. Nah yang ketiga kemudian pastikan kita mempergunakan otak kita itu untuk berpikir kreatif dan inovatif gitu ya tadi ya.
remaja-remaja ini haruslah apa namanya, berkreasi, berinovasi ya. Kreasi dan inovasinya untuk memperjuangkan Islam gitu ya, membuat konten-konten Islam ya, membuat konten-konten dakwah gitu ya. Bukan konten-konten selain sebaliknya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat gitu ya, fenomena remaja itu kan sekarang ini kan yang namanya Gen Z itu atau remaja itu kan sifatnya atau karakternya itu caper gitu ya, pengen tenar gitu ya, pengen eksis gitu ya, sehingga mereka buat konten TikTok gitu ya, konten-konten ya yang membuat mereka eksis gitu ya. Nah, kita sebagai pengemban dakwah gitu ya, atau kemudian sebagai pengasuh remaja gitu ya. Nah, maka kita harus arahkan ya rasa eksis mereka itu kepada hal-hal yang lebih bermanfaat dan islami gitu ya. Nah, salah satunya adalah membuat konten-konten Instagram ya, one minute booster gitu ya. Kemudian konten-konten dakwah ya di YouTube gitu ya. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan berpikir atau mempergunakan otak kita itu berpikir kreatif dan inovatif gitu ya. Kita harus membuat karya gitu ya. Apapun lah, mau YouTube ya, mau tulisan gitu ya, mau kemudian desain gitu ya, meme ya misalkan gitu ya. Yang penting itu untuk Islam, itu terbaik gitu, itu baik gitu, itu dakwah gitu ya. Di dalam Al-Quran katakan ya, kurang lebih artinya begini, tambatkanlah kuda-kuda perang. Maksudnya di sini adalah ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW ya, atau kaum muslimin berperang gitu ya, harus mengeluarkan upaya, mengeluarkan potensi ya, yang dimiliki gitu. Kita kenal yang namanya Salman Al-Farisi gitu ya, yang kemudian mampu membuat parit ya. Ini terkenal dalam kisah perang Khandaq gitu ya. Nah, mampu membuat parit ya yang berasal dari teknologi Persia gitu ya. Nah, ini kan jelas ya bahwa Salman Al-Farisi mengamalkan ayat ini gitu ya. Ataupun kaum muslimin mengamalkan ayat ini. Artinya bagaimana berpikir keras gitu ya untuk memenangkan peperangan kan begitu ya. Gitu ya. Nah, di masa ini ya, karena kita memang zamannya bukan perang fisik gitu ya, tapi kita ini zamannya adalah perang pemikiran atau namanya Ghazul Fikri gitu ya. Perang pemikiran gitu ya. Bagaimana pemikiran Islam itu berperang dengan pemikiran batil gitu ya. Al-haq berperang dengan al-batil gitu ya. Bagaimana kita melihat tadi YouTube yang konten-kontennya spam ya, konten-kontennya ya apa namanya? Tidak memperlihatkan nilai-nilai Islami ya, tidak memperlihatkan nilai-nilai kebaikan ya, gitu. Nah, maka kita harus mampu ya menenggelamkan gitu ya. Konten-konten spam itu, konten-konten yang kemudian menurut kita tidak baik gitu ya. Karena kita muslim, ketika kita tahu ada kebatilan di depan kita, maka kita harus bereaksi minimal begitu. Dalam hadisnya kan yang masyhur dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya biyadi. Ya. Fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi gitu kan. Nah, kalaupun tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan nasihati. Maksudnya dengan tangan lain asal gebuk gitu ya. Bukannya asal pukul gitu ya. Tapi keluarkan upaya kita ya, misalkan kalau kita melihat teman kita ya di sekolah gitu ya, melakukan hal-hal yang nggak baik gitu ya. Mohon maaf misalkan mesra-mesraan dengan pacarnya ya di sekolah, di tempat umum misalkan. Nah, kita melihatnya lalu kita bereaksi ya, kita laporkan ke guru BP misalkan gitu ya. Nah, itu bagian dari hadis man ra'a minkum tadi. Nah, kalaupun kita nggak mampu ya dengan tangan ya, artinya dengan kekuatan, dengan upaya kita gitu ya,
maka fabilisan nih, maka nasihati dia ya. Kalau memang mampu ya. Tapi takut preman sekolah gitu ya. Aduh takut apa ya yang megang tuh di sekolah gitu ya, punya punya decking, punya apa gitu ya. Maka yang terakhir adalah wadzalika bencilah dalam hati gitu. Wadzalika andhaiful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, bencilah dalam hati perbuatan maksiat itu gitu ya. Nah, maka ini relate sekali dengan kondisi saat ini gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh remaja. Nah, maka bentuk dari membuat kreasi ya, entah itu one minute booster gitu ya. Ya entah itu tulisan gitu ya. Yang penting kita berkarya untuk Islam gitu ya, itu lakukan. Saya punya punya adik kelas, bukan adik kelas, junior lah yang ngaji ke saya gitu. Saya terus motivasi dia. Bro, kamu ini harus kemudian berkarya untuk Islam, berkarya untuk umat gitu ya. Kamu ini harus jadi selebgram di Bandung, gitu ya. Selebgram untuk menekan selebgram yang tidak Islami misalkan begitu ya. Dan kamu ini masih remaja gitu ya, masih remaja dan kamu yang cocok. Nah, saya kasih motivasi itu saja gitu ya. Hari berlalu ya, hari berlalu gitu kan. Nah tapi tiba-tiba ya miracle gitu ya, atau kemudian kejutan buat saya, Kang gitu ya, Kang Zul gitu ya, saya sudah ini ya buat konten nih buat Instagram gitu ya. Ini saya sampai jam berapa ya, di waktu nggak Mas Zaki? Sampai jam 5 kan. Oh jam 5, oke. Masih ada lah, masih ada waktu. Masih ada ya, oke. Kirain Mas Zaki tidur. Enggak, saya minum dulu ya. Oke. Amazing gitu ya. Wah, ternyata dia sudah bikin konten gitu ya. Wah, ternyata dia sudah bikin video gitu ya. Dan bela-belain ya, pinjam laptop, pinjam kamera gitu ya. Wah, saya pikir edan banget gitu ya ini anak gitu ya. Ternyata remaja itu kalau kita beri motivasi, mereka pasti mau gitu. Nah, ini sama dengan motivasi yang diberikan oleh Syekh A. Syamsuddin kepada Muhammad Al-Fatih gitu ya. Bagaimana kita tahu cerita heroiknya, cerita masyhurnya ya, tentang penaklukan Konstantinopel ini gitu ya. Syekh A. Syamsuddin itu memberikan motivasi kepada Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ya, yang mampu menaklukkan Konstantinopel dengan satu hadis, yaitu la tuftahanna Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dalikal jaish. Wahai Muhammad Al-Fatih, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan gitu ya. Nah, ya itulah artinya ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih termotivasi kan dengan hadis itu, dengan dalil itu ya. Sudah beliau motivasinya surga ya, dan memang dididik dari kecil menjadi sultan gitu ya, menjadi kemudian pemimpin umat gitu ya. Nah, ditambah dikasih hadis itu gitu ya. Wah, semakin menjadi-jadi gitu ya. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih berpikir 1000 kali untuk menaklukkan benteng Konstantinopel yang selama bertahun-tahun ya ditaklukkan oleh ayahnya dan kakek buyutnya, nggak takluk-takluk itu Konstantinopel gitu ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah turunan atau generasi yang berhasil menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Nah, ini dari mana coba ya? Dari dakwah gitu ya, dari dakwah Syekh Syamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih kan begitu ya. Nah, maka di zaman ini ya, di zaman milenial ya, di zaman modern ini ya, di penghujung akhir zaman ini kalau saya sering katakan. Nah, kita pun harus mampu nih men-trigger gitu ya generasi remaja sekarang gitu. Karena kalau kita Muslim ya, kita kemudian Islam gitu ya, dan faham akan dakwah ya, faham akan kemudian kewajiban berdakwah gitu ya, maka kita harus resah dengan adanya
banyaknya remaja-remaja yang melakukan konten-konten spam gitu. Tadi seperti saya sebut aja ya, Ferdian Paleka ya, yang kemudian melakukan prank sampah gitu ya. Kemudian kemarin juga ada di mana ya, daerah mana gitu ya. Ada lagi gitu ya. Kemudian belum lagi kasus-kasus yang lain gitu ya. Remaja ya membunuh atau bahkan remaja yang kemudian melakukan apa ya hubungan di luar nikah gitu ya. Ya mesum lah atau apa ya, berzina. Nah, ini kita harus resah nih gitu ya. Mas Zaki yang sudah hijrah, wah sudah hijrah ya. Mas Zaki yang sudah Islami, yang kemudian apa ya sudah berkecimpung di organisasi dakwah gitu ya. Maka harus melihat teman-temannya harus resah nih gitu ya. Ya artinya kita harus kemudian tadi dalam ayat Quran tadi tambatkan kuda-kuda perang gitu ya. Kita harus mengeluarkan potensi kita ya atau kemudian kita bagusnya di mana, yang kita bagusnya di manajerial gitu ya. Maka kita arahkan tuh tim-tim kita untuk kemudian bikin konten gitu ya. Kalau kita nggak bisa bikin konten ya. Kalau kita bisa bikin konten ya bikinlah konten gitu ya. Nah, kita arahkan mereka untuk kemudian membuat konten-konten Islami yang bisa menenggelamkan konten-konten spam itu. Nah, itu ya bagaimana kita itu memanage rasa halu kita itu ya, di masa pandemi ini. Oke, next. Sorry, saya minum dulu ya. Enggak kan? Santai-santai aja. Wah. Kecepatan nggak nih atau gimana? Oh enggak, pas. sorry ya. Oke. Ya. Nah, upgrade dirimu guys gitu ya. Oke, guys ya. Sudahkah kita berpikir kita menjadi apa atau siapa kelak di masa depan? Oke, next. Nah, merujuk kepada apa ya ulama kita terdahulu gitu ya. Bagaimana ulama kita terdahulu itu memiliki karya. Bagaimana Imam Syafi'i yang masyhur di telinga kita ya, sudah hafal Quran di usia 7 tahun ya. 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta ya. Kemudian usia muda sudah jadi ulama. Nah, bagaimana yang bisa diambil dari remaja ya, dalam hal ini ya gitu. Ya tadi remaja-remaja ini harus membuat karya. Nah, memang karena sekarang zamannya apa ya, zaman 4.0 gitu ya, zaman teknologi sangat berkembang gitu ya. Maka kita membuat karyanya ya sesuai dengan zamannya gitu. Sesuai dengan zamannya. Ya karya tadi itu ya Buat konten, buat postingan. Iya, gitu. Buat kontennya, buat kajian-kajian Zoom kayak begini ya. Udah Mas Zaki lakukan ya, Masya Allah, mantap sekali gitu ya. Tinggal ditularkan ke teman-temannya aja yang belum hijrah gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi itu sih ya. Apa namanya yang bisa diambil dari pelajaran kita kepada ulama. Nah, kan begini. Kalau saya tanya remaja, kalau misalkan lagi kajian remaja. Adik-adik ya, cita-cita mau apa ya? Mau masuk surga katanya. Keren gitu ya. Tahu nggak caranya masuk surga kayak bagaimana gitu ya? Bingung gitu kan. Atau ada yang ngomong ya ada ya beberapa ya. Ya maka saya jelaskan gitu kan. Nah, begini ya adik-adik gitu ya. Bahwa ketika kita punya cita-cita masuk surga gitu ya, maka kita harus tahu langkah masuk surga itu bagaimana. Nah, Allah sudah kasih resepnya, gitu. Allah sudah kasih bocorannya atau clue ya, clue. Nabi sudah kasih clue-nya gitu ya. Nabi SAW sudah kasih clue-nya. Intinya artinya begini. Kalian tidak akan tersesat selama memegang teguh dua hal. Yang pertama adalah Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Nah, maka Al-Quran ini ya harus menjadi pegangan bagi kita, pedoman bagi kita. Nah, di dalam doa ya, kamilin kalau dikatakan kan, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam kamil. Ya pengaman dakwah itu adalah pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya.
Kalau kita mau masuk surga ya ikutin jalan Nabi dong. Masa mau ikutin jalan Justin Bieber gitu. Wah itu mah malah nyasar nanti gak jadi Masa malah nyasar ya. Masa mau ikutin jalannya siapa? Itulah gitu ya. Yang kemudian tidak Islami gitu ya. Maka kita harus mengikuti jalan Nabi. Ngomong ngaku mau masuk surga, cita-cita lantang mau masuk surga gitu ya. Tapi tahu nggak jalannya gitu ya. Ibarat kata ya, adik-adik mau ke Jakarta, tahu jalan Jakarta nggak gitu kan. Kalau nggak tahu kan nyasar gitu. Nah, maka hidup ini butuh tuntunan. Sehingga tidak berlebihan ketika Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'ani bin ilmi wa man arada al-akhirata fa'ani bin ilmi wa man aradahu fa'ani bin ilmi. Man arada dunya fa'ani bin ilmi, barang siapa yang mencari kehidupan dunia maka tuntutlah ilmu. Ya, barang siapa yang mencari kehidupan akhirat maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang mencari kedua-duanya maka tuntutlah ilmu. Ya, bisa kita tarik benang merahnya. Maka kedudukan ilmu itu sangat penting. Bahkan dalam dari lain mengatakan al ilmu qabla al amal. Ya. Ilmu itu sebelum beramal gitu ya. Ya. Maka ketika amal kita itu tanpa ilmu maka akan salah gitu ya. Misalkan contoh, aduh saya mah pengen banyak pahalanya soal subuhnya 5 rakaat. Kira-kira sah atau enggak gitu ya. Itu tadi ya, halu tadi. Mengikuti prasangka tadi gitu ya. Maka bahasan awal di kajian remaja kita itu tentang ilmu dulu. Bagaimana kita mengenalkan tentang pentingnya mencari ilmu dulu gitu ya. Itu dulu gitu ya. Yang saya selalu tekankan ke remaja-remaja. Karena kalau kamu hidup tanpa ilmu maka akan tersesat gitu ya. Tadi ya, wong kita mau ke Jakarta aja kita butuh Google Maps gitu ya, dari Bandung ke Jakarta misalkan kita butuh Google Maps, butuh panduan. Lah, untuk masuk surga pun ya harus butuh panduan juga gitu. Gak bisa asal-asalan gitu. Nah, di mana panduannya ya di Quran dan Sunnah, di ajaran Islam itu sendiri gitu kan. Ya. Maka kalau kita serius cita-cita ingin masuk surga ya ikuti langkah-langkah tadi minan nabiyina ya, langkah para nabi. Kemudian kalau masa nabi terlalu jauh maka di situ dikatakan minan nabiyina wasiddiqina, dan orang-orang yang kemudian benar ya, wasyuhada iwasolihin, dan orang-orang yang soleh. Di situ ada para ulama. Ya. Kita harus belajar dari para ulama itu. Nah, mulailah dari sekarang itu Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, itu jadi idola kita. Mulailah saat ini begitu. Jadi kalau idola kita jangan yang lain-lain gitu ya. Jangan Justin Bieber gitu. Jangan siapa? Yonglex gitu ya. Tapi harus ulama gitu ya, Imam Syafi'i ya, Imam Hambali gitu ya. Wong kalau ditanya cita masuk surga ya cita-citanya harus itu gitu ya. Harus idolanya harus itu gitu ya. Nah, mulai dari sekarang juga ya, belajar bahasa Arab ya, belajar buku gitu ya. Baca-baca buku gitu ya. Minimal kita tahu dulu ya ini ya, kehebatan Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran ya, 12 tahun. Bayangkan 7 tahun udah hafal Quran gitu ya. Gitu ya. Maka ini yang harus jadi idola kita. Nah, oke, next, sorry. Nah, ada juga Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Beliau sudah hafal Quran di usia 15 tahun gitu ya. Al-Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya sebanyak 12 sudah dihafalnya di luar kepala. Ini luar biasa juga. Gitu ya. Ini juga yang harus jadi idola kita gitu ya. Ini juga yang harus jadi idola kita. Sehingga halu itu nggak akan ada dalam diri kita. Begini loh ya. Saya pernah nonton videonya dokumenter yang namanya itu Satanisme Kebudayaan Modern. Di situ namanya ada tokoh satanisme yang bernama Aleister Crowley gitu ya. Dia mengatakan kalau engkau ingin menghancurkan agama maka engkau hancurkan generasi muda. Wah, ini message yang sangat jelas sekali buat kita gitu ya. Seharusnya kita bisa membaca gitu ya. Nah, maka tidak heran ketika kita tanya generasi remaja sekarang gitu ya, idolanya siapa ya? Ya Justin Bieber gitu ya, K-pop gitu ya. Karena mereka mencoba merusak generasi muda Muslim. Gitu. Misalkan kalau konser ya, kalau sekarang alhamdulillah ya
kajian-kajian Islam itu sudah sangat banyak gitu ya. Tapi di tahun-tahun 2010 ke bawah gitu ya, itu sangat santer sekali modernisasi itu masuk, satanisme itu penyesatan kepada remaja itu santer sekali masuk lewat eh, musik saat itu gitu ya. Lagi zaman-zamannya rame-ramenya band. Nah, jadi di situ dia mengatakan begitu. Kalau engkau ingin merusak agama, maka rusak pemudanya, remajanya, generasinya. Maka tidak heran kalau remaja-remaja sekarang itu rusak gitu ya. Nah, kita yang sudah paham ini, sudah mengetahui ini, maka kita harus berupaya ya menyelamatkan remaja kita, gitu ya, remaja Muslim kita, gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengupayakan itu. Gitu. Nah, orang-orang Barat itu tanpa lelah, tanpa letih, gitu ya, memutar otak untuk menghancurkan generasi remaja Muslim. Masa kita yang paham itu akan diam-diam saja, gitu ya? Nah, sehingga harus bereaksi dengan message yang disampaikan oleh mereka. Ya tadi ya. Maka ini ya, Imam Ahmad bin Hanbal sudah hafal Quran di usia 15 tahun. Oke, next. Ya. Imam Ibnu Katsir hafal Quran di usia 11 tahun. Next. Ini ya, Muhammad Al-Fatih ya, cetakan gitu ya. Sudah hafal 7 bahasa ya, hafal Quran, mampu menguasai ilmu ya, strategi perang, ilmu geopolitik ya. Maka pantaslah di saat usia beliau matang mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Oke, next ya. So gimana caranya? Yaitu upgrade diri upgrade diri supaya nggak halu. Yang pertama adalah upgrade iman. Karena kita berbicara di channel Peradaban Islam ID gitu ya. Ya artinya kita kan Muslim gitu ya, berbicara tentang dakwah, gitu, tentang keislaman. Tidak ada hal yang kita bicarakan selain Islam. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya. Dan perkataan yang terbaik itu adalah perkataan untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertama adalah upgrade iman gitu ya. Nah, kalau iman kita kita definisikan dulu iman itu apa? Kalau saya suka tanya tuh ke remaja-remaja ya. Coba apa itu iman? Mereka dengan lantang menjawab iman itu adalah percaya gitu ya. Oh, percaya gitu ya. Oke, gitu ya. Kalau kita percaya ya di luar ada suara motor berarti kita itu iman gitu ya. Bingung mereka. Saya bolak-balikin kayak begitu gitu ya. Nah, maka mendefinisikan sesuatu itu harus benar gitu ya. Sesuai dengan syariat gitu ya. Iman itu adalah tasdiqul jazim gitu ya. Yakin 100%. Maka kalau ada ragu sedikit pun maka itu belum iman gitu ya. Contoh, saya tanya gitu ya. Di mana adanya Allah? Gitu ya. Di atas kang gitu. Coba lihat ada nggak Allah? Mereka bingung juga ketika saya tanya begitu gitu ya. Nah, ini bahaya ketika remaja-remaja tidak mampu menjawab tentang keimanan gitu ya. Maka akan mudah disesatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Nah, maka saya kasih tahu tuh ya. Kalau kita ingin teguh dengan keimanan kita ya, maka kita harus tahu jalannya, tahu caranya. Gitu ya. Definisi iman itu adalah tadi tasdiqul jazim gitu ya. Kemudian kalau kita saut pautkan dengan rukun iman, maka amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi gitu ya. Iman adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul gitu. Nah, pertama iman kepada Allah. Yakin nggak adanya Allah gitu. Kalau kalian nggak yakin ya, maka belum beriman gitu ya. Maka ini yang selalu disampaikan oleh orang-orang jil ya atau jaringan Islam liberal gitu. Kalau ada cerita gitu ya, seorang guru gitu ya, ingin menyesatkan murid-muridnya gitu ya. Coba ya minta pensil sama Allah, dikasih nggak? Ya? Kalian merem gitu ya. Ada nggak pensil? Nggak ada. Gitu. Oke, sekarang coba minta pensil ke ibu guru, dikasih nggak? Nah, si guru yang sekuler ini atau si guru yang ingin menyesatkan ini kasih tuh satu pensil ke meja si muridnya gitu. Nah, ada nggak pensilnya? Ada gitu ya. Berarti Allah ada nggak? Nggak ada, gitu kan. Digambarkan kayak begitu tuh gitu ya. Nah, maka
ini ya yang bisa merusak generasi remaja. Bahkan saya melihat di YouTube itu remaja itu nggak hafal rukun iman gitu ya, nggak hafal rukun iman. Nah, ini harus kita perhatikan betul ya tentang upgrade iman ini gitu ya. Bagaimana kita agar beriman itu 100% gitu ya. Maka iman untuk 100% adalah caranya kita melihat penciptaan Allah gitu ya. Coba lihat gunung, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin liulil albab. Kan gitu ya. Dalam Quran dikatakan gitu ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, berpikir gitu ya. Nah, maka coba kita cek di buku manapun, ada nggak manusia yang bisa menciptakan matahari buatan? Ada nggak manusia yang bisa menciptakan awan buatan? Ada nggak manusia yang bisa menciptakan gunung buatan? Ya, nggak ada gitu ya. Artinya apa? Oh, saya yakin ya bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita tidak akan bisa tergoyahkan imannya. Karena kita yakin ya bahwa sangat yakin 100% bahwa penciptaan manusia ini dan alam semestanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman itu esensinya bukan rukun iman gitu ya, tapi kemudian cara kita mengetahui cara kita beriman kita bagaimana. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul oleh para remaja. Ya, saya ingat betul lah di madrasah saya dulu diajarkan kan rukun iman ada 6, satu iman kepada Allah, iman kepada malaikat gitu ya. Itu juga sangat bermanfaat bagi saya gitu ya. Tetapi kemudian jadi kurang kuat argumennya ketika kita misalkan nanti ke dunia kampus, kita bertemu dengan orang-orang sekuler, kita bertemu dengan orang-orang komunis gitu ya. Ya maksudnya sekuler gitu ya. Yang nggak suka Islam lah gitu ya, yang kemudian benci Islam lah gitu ya. Nah, maka akan bahaya gitu. Keimanan kita akan mudah rapuh, akan mudah rapuh. Maka yang pertama adalah upgrade iman. Yang kedua adalah upgrade sakofah gitu ya. Tadi ya, berbicara tentang upgrade sakofah, kita harus upgrade keilmuan kita gitu ya. Ya minimal 5 menit ya baca buku tentang keislaman gitu ya. 5 menit baca buku ya tentang keislaman gitu. Atau bahkan kalau bisa sering-sering tuh baca buku gitu ya. Untuk upgrade sakofah, upgrade pengetahuan Islam. Sakofah itu adalah pengetahuan Islam. Yang ketiga upgrade skill gitu ya. Maka untuk menghilangkan kegabutan ini, untuk menghilangkan halusinasi ini, kita harus upgrade skill gitu ya. Kalau misalkan iman kita sudah kuat gitu ya, sakofah kita sudah kuat ya, maka kita upgrade skill gitu ya. Tahapan terakhirnya adalah upgrade skill gitu ya. Sehingga iman kita sudah kuat dengan cara belajar Islam yang yang mendalam gitu ya. Yang mendalam gitu kan. Nah, kemudian barulah kita bisa mencoba upgrade skill gitu ya. Dalam hal ini gitu ya. Nah, oke, next. Sebentar lagi lah ya. Nggak apa-apa nih? Gimana? Langsung tanya jawab aja. Hah? Mungkin karena udah sampai jam 5, mungkin gak ada tanya jawab. Ya. Oke deh. Biar nanti sekalian tanya jawab lah ya. sorry. Kepanjangan nih kayaknya bikin slide-nya nih. Padahal bikin slide-nya cuma dari pagi. Wah, tapi nggak apa-apa. Oke, cukup ya Kang mungkin? Ya, cukup. Oke, teman-teman, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 5 seperti biasa, berarti ini sudah menandakan bahwa time out waktu kita udah habis. Nah, teman-teman jangan lupa ini karena materinya itu kalau ingin lebih lengkapnya itu ada di Buletin Teman Surga. Teman-teman bisa tuh langsung tuh download Buletin Teman Surga di website Teman Surga, temansurga.com, langsung aja tuh mampir di situ, atau enggak langsung aja kunjungin Instagram Teman Surga. Nah, insya Allah itu ada buletinnya yang nanti itu yang bahas apa yang kita bahas hari ini, yaitu anti halu dan upgrade dirimu, begitu. Oke, mungkin karena udah mepetnya Kang Zulham, nggak apa-apa Kang Zulham. Ya, Afwan. Saya kira 17.30, saya salah baca. Ya udah, nggak Oke, Afwan ya.
Apaan? Aduh, nggak apa-apa Kang. Oke, alhamdulillah buat buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Eh, alhamdulillah buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kalau Tenon, ini ya dari alhamdulillah. Kita lanjut ke sini. Aduh, ini yang mohon dibut. Aduh, suara siapa ya keluar. Nah, oke, alhamdulillah buat teman-teman yang ingin lebih lengkapnya lagi langsung aja mampir di Teman Surga tadi, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan juga like dan juga komen di Peradaban Islam ID, dan juga jangan lupa ikuti kajian-kajian Peradaban Islam ID yang lain yang insya Allah akan menambah terus sakofa kita. Jazakallahu khairan Kang Zul atas materinya yang sudah disampaikan kepada kami, insya Allah bermanfaat ya bagi teman-teman. Amin, amin. Jadi kita bisa meraih surga, nggak hanya ngehalu tentang surga aja, tapi ada bisa meraih surga tersebut gitu. Soalnya ini di leaflet 17.30. Waduh. 17.30 di sini udah 12 maghrib. Oke, sorry ya. Aduh, iya kan, nggak apa-apa. Oke, khairan. Mungkin sampai sini teman kita hari ini. Jika ada kurang lebih mohon maaf. Saya Zakiran sebagai host undur diri. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.